Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kitab Darsul Syarh Al-Balaghah karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih di bab 2 ilmu bayan tentang majaz. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimallah wa nahwu qawlihi wa la in nataqtu bi syukri birrika mufsihan falisanu hali bi syikayati antaku ay adallu. Qala syarih rahimallah wa minal isti'aratu tabi'iyyah wa minal isti'arati tabi'iyyati aidan qaulu syair wala in nataqtu bi syukri birrika mufsihan falisanu hali bisyikayati antaku. Nataqtu huna musta'malatun fi ma'naha al-haqiqi falisanu hali bisyikayati antaku walisanul hali la yantiku lianna lisanal hali ma'nahu dalalatul hali ala syai'i walihadha fatasbihul kafirina lillahi tasbihun bil lisanil hali yakni anna halahum tadullu ala khaliqihim subhanahu wa ta'ala fahuna ma'na lisanul hali fahuna ma'na lisanil hali dalalatul hali wa illa fal halu laisa laha lisanun yaqulu inni innataqtu bi syukri birrika mufsihan wa qultu ashkuruka ala birrika fa inna lisana hali antaku min lisani maqali. Famathalan law anna amiran ahsana ila rajulin wa a'tahu thumma hadara ilaihi dhalika ar-rajulu fi libasin jamilin wa markabun fahmun wa yaskunu fi qasrin muzayyanin bi jami'i ma tuzayyanu bihi al-qusuru wa huwa laysa ladaihi bay'un aw shira'un wa laysa bitajirin idzan fahadha yadullu ala birril amiri bihi haqqan wa atfihi alaihi falisanul hali adallu min lisanil maqali. Kata beliau wa nahwu qawlihi, contoh juga adalah perkataannya penyair. Itu contoh terkait dengan majaz ya isti'arah at-tabi'iyah. Perkataannya penyair wala in nataqtu bi syukri birrika mufsiha falisanu hali bisyikayati antaku ay adal. Dia bilang kalau saya ucapkan untuk berterima kasih terhadap kebaikanmu dengan fasih, maka lisan dari keadaanku mengeluhkan ya antaku yaitu adal, menunjukkan bahwa saya mengeluh, saya tidak ya mensyukuri hal tersebut. Jadi beliau bilang termasuk isti'arah tabi'iyah juga adalah perkataan penyair. Wala inna taqtu bisyukri birrika mufsiha falisanu hali bisyikayati antaku wa falisanu hali antaku bisyikayah. Lisan keadaanku menunjukkan bahwa saya mengeluh. Nataqtu di sini itu pada kata wala in nataqtu. Kalau saya ucapkan. Kalau di sini musta'malah fi ma'nahu al-haqiqi. Kalau di sini digunakan di maknanya yang
sebenarnya. Kan dia bilang kalau saya ucapkan. Yang pertama ya. Falisanu hali bisikayati antoku. Ini dia. Lisanu hal layantok. Layantiku. Lisan hal itu kan tidak berbicara. Ya kan? Namanya lisan hal. Tahu lisan hal tuh? Kata beliau. Lianna lisan al-hal ma'anahu. Karena lisan hal artinya apa? Dalalatul hal ala syai'. Keadaan itu menunjukkan atas sesuatu. Dia tidak ngomong, tapi keadaannya menggambarkan sesuatu itu. Dipahami maksudnya ini? Orang tidak ucapkan Alhamdulillah, tapi perbuatannya menunjukkan dia bersyukur. Paham maksudnya? Jadi lisan itu ada dua. Ada lisanul maqal, ucapan. Ada lisanul hal, keadaannya. Iya. Paham kan? Ada orang bahagia. Dia ucapkan bahagia begitu. Dengan lisannya. Saya lagi bahagia. Paham kan? Ada juga orang tidak ucapkan. Tapi kalau kita melihatnya. Maka kita lagi melihat kalau dia sedang bahagia. Jadi lisan itu ada dua. Makanya kesyukuran itu kata para ulama. Kalau dalam penjelasan nanti lebih jauh. Pengamalan daripada lisanul hal ini adalah. Orang bersyukur itu ada dua. Ada syukur dengan lisanul maqal. Ucapan. Ada syukur dengan lisanul hal. Dan perbuatannya dia terhadap balasan terhadap nikmat yang diberikan itu menunjukkan dia bersyukur. Dipahamkan? Ini lisanul hal namanya. Iya lisanul hal. Paham zikir lisanul hal? Dalalatul hal. Keadaan itu menunjukkan ala syai' atas sesuatu umum, sesuatu apa saja, baik buruk. Iya. Walihada fatasbihul kafirina lillahi tasbihun bilisanil hal. Masya Allah. Oleh karena ini kata Syekh Ibnu Utsaimin atas dasar ini tasbihnya orang kafir kepada Allah itu namanya tasbih dengan lisan al-hal. Keadaannya. Yakni anna halahum tadullu ala khaliqihim subhanahu wa ta'ala. Yaitu keadaan mereka menunjukkan atas pencipta mereka subhanahu wa ta'ala. Maka di sini makna lisanul hal adalah dalalatul hal. Ya, penunjukan keadaan. Keadaan menunjukkannya. Wa illa, maka kalau tidak, fal hal laisalah lisan. Keadaan itu tidak punya lisan. Yang ada itu orangnya punya lisan. Keadaan orang itu tidak punya lisan. Keadaan orang itu tidak punya lisan. Jelas kan? Ini yang disebutkan. Lihat dia bilang, ini, itu syair itu. Ini inna taqtu bisyukri birrik. Sungguh saya kalau mengucapkan berterima kasih akan kebaikanmu mufsiha dalam keadaan fasih sekali. Bagus. Wa qultu ashkuruk ala birrik. Dan saya katakan saya berterima kasih kepadamu atas kebaikanmu. Saya bilang begitu. Fa inna lisani hali antaku min lisani maqali. Sungguhnya lisan halku itu lebih menunjukkan daripada ucapanku. Karena kalau ucapan orang bisa saja berucap. Iya kan? Itu hal lebih antok. Lebih menunjukkan kesyukuran atau tidaknya. Karena seorang bisa saja bilang terima kasih tapi keadaannya apa? Gerak-gerinya tidak bersyukur. Tidak berterima kasih. Makanya beliau bilang, kalau saya ucapkan dengan mulut, maka keadaanku lebih menunjukkan. Keadaanku lebih menunjukkan. Pematalan, maka contoh lain lagi. Lau anna amiron ahsana ila rajulin. Seandainya ada penguasa. Ya, ada penguasa. Dia berbuat baik kepada seorang lelaki. A'tohu, dia berikan padanya. Tsumma hadara ilaihi dzalika ar-rajul fi libasin jamil. Dia berbuat baik terus dia ya memberikan kepadanya, kemudian hadirlah kepadanya laki-laki tadi di dalam pakaian yang bagus, markabun fakh. Orang tadi yang dia si amir kan berikan sesuatu padanya. Dia berbuat baik padanya, dia berikan apa saja. Setelah itu orang tadi itu datang dengan pakaian yang bagus. Ya kendaraan yang faham, kendaraan yang bagus.
Wayaskun fi qasrin muzayyan, dia tinggal di istana yang dihiasi, dipercantik, ya. Muzayyan itu rumah yang ada itu di luarnya, dekor-dekornya. Apanya itu? Hmm? Hmm? Dekorasinya. Hah? Yang rumah. Dekorasi namanya itu. Hmm? Hmm? Ornamen. Baiklah. Pokoknya yang penting antum paham. Iya. Dia tinggal di situ. Muzayyan bi jami'i ma tuzayyanu bihil kusur. Diperindah dengan seluruh apa yang diperindah dengan itu kusur, istana. Pokoknya dipercantik, dia tinggal di situ. Wa huwa laisa ladaihi bai'un wa aw syira'. Sementara orang ini kan sebenarnya bukan penjual, bukan juga pembeli. Maksudnya tidak ada apa-apa. Laisa bitajir, bukan pedagang. Idzan fahadha yadullu ala birril amir bihaqqa. Gimana ini? Kan orang ini bukan orang kaya. Nah, orang ini bukan orang kaya. Kemudian Amir berbuat baik padanya, dia memberikan. Terus ketika Amir memberikannya, dia Masya Allah. Dia pakaian bagus, dia beli mobil bagus, dia tinggal di rumah bagus. Ini menunjukkan apa ini? Dan orang ini bukanlah pembisnis yang bisa membeli pakaian bagus, mobil bagus, tinggal di rumah bagus. Ini menunjukkan apa ini? Berarti betul-betul itu Amir membantunya. Anda paham? Dari mana kita tahu? Dia tidak ngomong. Dari mana kita tahu? Itu dibilang lisanul hal. Paham tak? Itu yang dikatakan dengan apa? Lisanul hal. Keadaannya antok. Keadaannya adalah adal. Menunjukkan kalau dia memang dapatkan hal itu. Jelas ini kan? Antum jelas atau tidak ini? Ini namanya lisanul hal. Ini namanya gambaran lisanul hal. Gambaran lisanul hal. Jadi kata beliau, ya, idan fahada yadullu ala birril amiri bihaqqa. Kalau begitu ini menunjukkan atas baiknya Amir itu sebenarnya. Wa atfihi alai, dan sayang, kasih sayangnya kepadanya, ya, bukan atop makna secara istilah nahwu, ini secara bahasa. Atop makna secara bahasa adalah al-main ila syai', condong kepada sesuatu, cinta. Ya. Paham ya? Bukan atop di nahwu. Secara bahasa di sini kamus. Dan kecintaannya kepadanya. Falisanul hal, maka lisan halnya adallu min lisanil maqal. Keadaan itu sebenarnya lebih menunjukkan daripada apa? Daripada lisanu al-maqal. Paham kan? Makanya kalau misalnya saya ngajar, ada orang bilang antum paham? Paham. Tapi keadaannya paham kenapa? Itu saya tahu di situ. Makanya kita belajar. Jadi ini nanti, ini kan ilmu penyampaian. Ini kan ilmu penyampaian. Jadi kita bisa tahu orang paham, orang tidak paham dengan lisanu al-hal. Walaupun kita bilang paham, tapi gerak-gerik, itu adal. Paham ini kan? Karena lisanul hal lebih menunjukkan daripada lisanu al-maqal. Antum paham ini? Nah, ini namanya ilmu penyampaian. Jadi kita harus selalu perhatikan. Sebagai kita yang menyampaikan ilmu, yang menyampaikan materi, harus lihat yang dibawa. Harus lihat yang dibawa. Paham kan? Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala ketika menyebutkan ayat, ya, kul hadi sabili ad'u ilallahi ala basira, katakanlah ini adalah jalanku saya berdakwah kepada Allah, mengajak kepada Allah di atas basira. Beliau kata di atas ilmu. Maksudnya kata beliau, ilmu terhadap 3 perkara. Dia punya ilmu terhadap yang dia sampaikan. Nah, yang dia sampaikan itu dia tahu ilmunya. Itu penting, maksudnya kita harus belajar. Paham kan? Kemudian dia punya ilmu bagaimana cara menyampaikan. Betul, karena kalau tidak ditahu cara menyampaikannya, percuma juga. Kalau kita punya ilmu tapi tidak tahu cara menyampaikannya. Jadi harus tahu bagaimana cara membahasakannya ini. Cara menyampaikannya kepada pelajar supaya mereka mengerti. Paham kan? Ini yang kedua. Yang ketiga, ini yang saya mau
Ini poin kita di sini. Dia punya ilmu tentang keadaan mad'u. Paham ini? Keadaan mad'u. Kalau di umum, keadaan orang yang antum dakwakan sesuatu itu. Jadi sekarang antum sudah bagus, antum sudah punya ilmu. Nah, dan antum tahu cara menyampaikannya, antum sudah susun kerangkanya. Saya akan mulai dulu dari ini, kemudian ke sini, kemudian ke sini. Misalnya antum mau nyampaikan siwak. Siwak itu hukumnya sunnah. Dalilnya itu apa? Antum sudah susun begitu. Bagus cara sudah susunannya. Paham kan? Antum harus tahu hal al-mad'u. Keadaan orang yang antum mau sampaikan itu masalah. Apakah cocok itu atau tidak cocok. Jadi harus tahu keadaannya. Kalau antum tidak punya ilmu ini, maka antum akan ditolak di awal majelis. Nah, antum tidak tahu keadaan orang di sini. Kalau antum kecilkan basmalahnya, selesai masalah. Berarti antum orang sesat. Kan begitu? Ceramah sekali, dipersilakan jadi imam. Jadi tidak tahu keadaan. Akhirnya langsung jadi imam. Saya harus imam. Nah, kalau kita tahu kita tidak mau jaharkan bismillah, persilakan orang. Supaya kita tidak ditolak dari awal. Suruh orang jadi imam, orangnya. Supaya dia sendiri yang baca basmalah, kan sah sholatnya. Paham kan? Jadi harus tahu apa? Keadaan siapa? Al-mad'un. Kalau pelajar, kalau di pesantren ya keadaan al-muta'allim. Keadaan yang belajar. Dia harus antum tahu. Kenapa? Dari mana kita tahu? Lisanul hal. Ditahu dari keadaan mereka. Paham kan? Makanya Nabi ketika mengutus Mu'ad ke Yaman, apa Nabi bilang pertama? Kamu akan mendatangi ahli kitab. Paham ini? Jadi dikasih tahu dulu. Keadaan orang yang mau antum datangi ini apa? Paham ini? Paham kan? Keadaannya dulu. Ditahu. Baru Nabi kasih tahu ilmunya. Kamu harus sampaikan pertama ini. Kalau sudah paham, baru pindah ke sini. Kalau sudah paham, baru pindah ke sini. Ini namanya mengetahui apa yang mau disampaikan. Paham kan? Dan cara menyampaikannya. Jelas ini? Ini yang diinginkan. Harus antum paham lisanul al-maqal. Lisanul maqal adal. Lisanul hal. Lisanul hal apa? Adal. Lebih menunjukkan. Dipahami ini? Lebih menunjukkan. Makanya itu karena itu lebih menunjukkan. Kita tidak percaya ucapan. Semata. Paham ya? Kita tidak percaya apa? Ucapan kalau keadaannya tidak. Kalau keadaannya apa? Tidak menunjukkan hal tersebut. Jelas ini kan? Ini namanya cara penyampaian. Cara penyampaian. Jadi kita harus perhatikan. Terkait dengan lisanu al-hal. Karena itu adalah kata asy-syaikh. Falisanul hal adal min lisanil maqal. Lisanul hal itu lebih menunjukkan daripada lisan al-maqal. Keadaan itu lebih menunjukkan kepada kita apa sebenarnya yang terjadi. Apa sebenarnya yang terjadi daripada lisan al-maqal. Terus. Qala syarih rahimallah. Lakin law anna rajulan waqafa bi babil amiri wa alaihi thiyabun rustatun muraqqa'atun musyaqqaqatun wa qad jaa ila qasril amiri ala himarin a'raja thumma qala lil amiri inna taqtu bi annaka tabarruni wa ta'tifu alayya wa la yusaddiqani ahadun li anna an-nasa sayaquluna law anna al-amira barrahu lamma sarat thiyabuhu rattat lama Ya, sara. Khobarnya anna. Khobarnya anna berarti lama, la, bukan lamma. Nah? Lama sarat thiyabu rattatan muraqqa'atan musyaqqaqatan wa ya'ti ala himarin a'raja wali anna haliya biasa. Iya biasa itu. wali Ya, anna hali tadallu ala anni
tadullu ala anni ashkuka la ashkuruka falisanul hali adallu min lisanil maqali. Nah, beliau tegaskan lagi terakhir, iya kan? Sekarang jadi itu tadi, ada seorang amir berbuat baik padanya, iya kan? Kemudian dia datang dengan mobil yang bagus, tinggal di rumah yang bagus, pakaiannya bagus. Oh, keadaan itu menunjukkan amir betul-betul berbuat baik kepadanya. Sekarang ada orang, amir juga mengaku bahwa dia berbuat baik kepadanya. Tapi orang ini datang, waqafa bi babil amir, dia berhenti di depan rumahnya amir, wa alaihi thiyabun rassah. Dia memakai pakaian yang jelek, merokoah, kusut, musyaqqaqah, robek-robek. Ini pakaiannya jelek, kusut, ya, tidak disetrika, robek-robek. Waqad ja'a ila qastril amir ala himarin a'rad. Tambah lagi datang kepada rumahnya amir di atas menaiki keledai yang a'rad. Keledainya pincang. Gimana ini? Gimana ini? Jadi amir bilang, saya telah berbuat baik padanya, saya telah menyumbang kepadanya. Dia datang dalam keadaan itu. Gimana ini? Tsumma qala li amir, kemudian dia berkata kepada amir, inni innataqtu bi annaka tabarruni. Sungguhnya kalau saya ucapkan bahwasanya kamu berbuat baik kepadaku, wa ta'tifu alayya, dan kamu telah menyayangiku, falan yusaddiqani ahad. Maka tidak ada seorang pun yang akan membenarkanku. Paham ini maksudnya? Kenapa bisa ini? Kenapa bisa? Li'ananna saykulun. Kan orang-orang melihat keadaan itu akan berkata, lau annal amira barrah. Kalau si amir berbuat baik kepadanya, lama sorot thiyabuhu rossa. Maka pakaiannya tidak akan kusut. Kan? Muraqqa, tidak akan jelek dan kusut. Musyaqqaqah, tidak akan robek-robek. Wa ya'ati ala himarin a'rad, dan tidak akan datang di atas keledai yang pincang. Sudah keledai pincang lagi. Iya kan? Iya. Wali anna hali, karena keadaanku tadullu ala anni ashkuk. Sebenarnya keadaanku menunjukkan sayang. Ya. Ashkuk, mengadukanmu bahwa ini tidak benar. La ashkuruk, keadaanku tidak mensyukurimu. Falisanul hal adal ala lisanil maqal. Paham ini? Lisanul hal itu lebih menunjukkan daripada lisanu al-maqal. Terus? Fahadha ar-rajulu fil mithali tsani haluhu ka hali syairil ladzi yaqulu ana innataqa lisani bi syukri birrika fa inna lisana hali antaku bisyikayati minka la bisyukri ay adallu ala adami birrika ay adallu ala adami birrika bi min lisanil maqali fahuna isti'arah lafza fahuna ista'arah lafza antaku li adalu wa antaku mushtaqqun min nutki fahuwa ismu tafdilin wa ala hadha fal isti'aratu takunu taba'iyatan tasrihiyatan li'anna al-lafza alladhi jarat fihi mushtaqqun wa tasrihiyatun li'annahu dzukira fiha lafzu al-musyabbahi bihi. Baik. Sampai situ. Orang ini, maka orang yang ada pada contoh kedua, keadaannya seperti keadaannya penyair. Pada contoh kedua ya, yang datang dengan pakaian yang jelek tadi. Itu keadaannya seperti keadaannya penyair tadi. Kalau saya ngomong begitu, tapi sebenarnya keadaanku mengadukanmu. Paham kan? Iya. Dia bilang, saya kalau lisanku mengucapkan akan syukur terhadap kebaikanmu. Tapi keadaanku mengucapkan saya sebenarnya mengeluh darimu. Bukan mensyukurimu. Yaitu, kata beliau, adal ala adami birrik. Itu menunjukkan atas tidak adanya kebaikanmu. Bi terhadapku, min lisanil maqal, daripada lisan al-maqal. Ya, maka di sini
Ista'aro, dia di sini mengambil, meminjam lafaz antok, meminjam lafaz antok li adal. Untuk makna apa? Adal. Berarti majaz kan? Karena seharusnya kan dia bilang adal. Paham? Palisanul hali adal. Tapi dia bilang apa? Antok. Berarti majaz. Itu penggunaannya majaz isti'aro. Iya, wa antok mustaqun minan nutq. Antok itu mustaq, pecahan dari kata apa? An-nutku masdar. Wa ismu tafdil. Antok itu adalah isim tafdil. Isim tafdil pecahan. Wa ala hadha fal isti'arah takunu tabi'iyah. Kalau dia mustaq berarti apa? Berarti isti'arahnya apa? Tabi'iyah. Tabi'iyah kalau dia apa? Mustaq. Mustaq. Ya, tasrihiyah. Terus tasrihiyah. Kenapa? Disebutkan musyabbah bi. Wa tabi'iyah. Tabi'iyah li'anna lafdhal ladhi jarat fihi mustaq. Tabi'iyah karena lafaz yang dipakai adalah mustaq. Wa tasrihiyah li'annahu dzukira fiha lafdhul musyabbah bi. Jelas kan? Itu yang di syair. Selesai pembagian majaz isti'arah, ya, bentuk yang ini. Kemudian masih ada lagi pembagian majaz isti'arah. Karena ada isti'arah murasyahah, ada isti'arah mujarradah, ada isti'arah mutlaqah. Nah, ini lagi pembagian lain lagi dari isti'arah. Dan ini yang terakhir terkait dengan pembagian majaz isti'arah. Setelah itu kita akan masuk di majaz mursal. Majaz mursal. InsyaAllah ta'ala di pertemuan berikutnya. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.